berdakwah di suku pedalaman. Mau keseret ombak motornya, orang tua nggak tahu. Putusan abang mengambil dakwah di pedalaman ini bagaimana bang? Apakah ada rasa menyesal atau Kami ajarin bagaimana ini loh huruf A. udah pelosok-pelosok aja gitu ya? Respon dari kepala suku datangnya para dai-dai ini gimana bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Anak Muda, yang insya Allah di sini kita akan bercerita, berdiskusi terkait anak muda yang luar biasa. Baik teman-teman semua, sahabat leader, kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa yang bisa menjadikan inspirasi kita, yang memang dimana dia bukan mencari kenyamanan, tapi justru mencari tantangan di pulau seberang. Dan di sini alhamdulillah sudah kita hadiri, yaitu alumni STAIL Lukman Al-Hakim, Bang Irul. Gimana kabarnya Bang Irul? Alhamdulillah baik Mas Umam. Gimana Mas Umam? Alhamdulillah baik juga saya. Bang Irul, gimana kondisinya? Baik aja ya? Alhamdulillah. Tadi kesini aman juga? Aman. Luar biasa. Sekarang kesibukannya apa Bang Irul? Sekarang kesibukannya selain mengajar, berdakwah di lembaga. Masya Allah. Kemudian Bang Irul sekarang di Maluku Utara, Mas Umam. Maluku Utara. Oh iya, Bang Irul sebelumnya lulusan tahun berapa Bang? Kami di STAIL lulus tahun 2022, Mas Umam. Asal lahir di mana Bang Irul? Kalau asli Jawa, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Terus kemudian sekarang tinggal di Maluku Utara. Maluku Utara itu di mana Bang? Maluku Utara itu di atasnya Pulau Maluku. Ya. Di sampingnya Pulau Sulawesi dan di samping kirinya Papua, lebih dekat ke Filipina daripada ke Pulau Jawa. Masya Allah. Nah, Bang Irul kenapa bisa sekarang tinggal di sana? Karena memang dulu di STAIL kan kita ada materi, apalagi kami lulusan KPI, Komunikasi Penyiar Islam di STAIL, diajari bagaimana metode berdakwah di komunitas, berdakwah di lembaga dan lain sebagainya. Maka timbullah keresahan bahwa kayaknya nih di Jawa sudah banyak orang pintar. Coba kita cari tantangan yang baru lah, tantangan di luar, tantangan yang memang bisa nanti ada sedikit legasi ketika kita memang sudah nggak di sana. Akhirnya memilihlah di Maluku Utara pada tahun 2022. Maluku Utaranya itu lebih spesifiknya di mana Bang? Dari tahun 2022 itu dulu kami di Halmahera, tepatnya di Maba Utara, Kabupaten Halmahera Timur, di pedalaman, pelosok pedalaman. Luar biasa. Setelah lulus, bukannya mencari tempat yang baik atau aman untuk melanjutkan karir, ini justru berdakwah di suku pedalaman. Suku pedalamannya kalau boleh tahu itu apa Bang? Suku pedalamannya di sana banyak yang menyebutkan namanya suku Togutil, ada juga yang menyebutkan suku Tobelo Dalam. Di pedalaman Halmahera itu masih banyak sekali orang-orang yang memang hidupnya nomaden, berpindah-pindah, orang-orang suku, dan masih belum berbaur dengan masyarakat. Mereka ala kadarnya dengan pakaian seadanya, kadang hanya ditutup yang memang harus ditutup itu saja. Jadi kalau kita lihat nih justru suku Tugotil apa Tugotil? Tugotil atau Tobelo Dalam. Tobelo Dalam. Itu memang orang-orang pribumi di sana memang jauh dari kota gitu Bang, atau gimana? Kalau dijelaskan secara merincinya. Ini secara literasi dan secara historis di sana dari masyarakat bahwa suku Togutil itu dia percampuran antara orang asli dan juga orang Portugis pada saat penjajahan. Pada saat penjajahan Maluku Utara, tepatnya di Halmahera, itu dijajah oleh Portugis dan Spanyol. Orang-orang sana itu banyak yang menikah dengan orang-orang dari suku dari penjajah. Akhirnya menghasilkanlah itu suku Togutil. Makanya berbeda dengan orang-orang Indonesia pada umumnya. Hidungnya mancung, bahkan ada di sana yang matanya biru. Itu masuk ke suku Lingon karena memang di sana dulu penjajahan, jadi percampuran antara nikah beda suku, beda agama, jadilah suku Togutil. Dan ketika Jepang menyerang itu mereka banyak yang berlari ke dalam hutan karena ketakutan pada saat perangan itu. Dan sampai sekarang pun
mereka mungkin belum sepenuhnya balik ke masyarakat. Masih banyak yang berkeliaran di hutan, banyak yang viral-viral di video-video reel ataupun Instagram itu banyak. Nah, waktu pertama kali Bang Irul datang ke sana, apa yang Abang lakukan? Pertama datang ke sana, kami datang dengan membawa sesuatu lah agar mereka tertarik. Itu sebagai apa? Pancingan saja. Mereka belum bisa berbahasa Indonesia, berbahasa daerah sana pun belum. Jadi bahasanya pakai bahasa Tobelo Dalam, hanya mereka saja, kaum mereka yang tahu. Kita kan nggak tahu di Nah, itu sana. gimana Bang untuk ngebahasanya itu? Jadi dulu kami diajarkan di style di KPI ada komunikasi verbal dan non verbal. Jadi lebih ke pada komunikasi non verbal, pakai simbol. Ya. Jadi gerakan gitu. Gerakan. Tapi untuk suku tersebut dia menerima atau bagaimana Bang ketika Bang Irul datang dengan teman-teman di sana? Awalnya kami datang bersama para tim dai di sana. Ya tidak serta merta mereka langsung menerima. Ini siapa orang baru nih? Betul. Kita setelah beberapa kali berkunjung ke sana, akhirnya ada teman-teman dai di sana juga yang memang sudah terbiasa kan, sudah lama, sudah 10-an tahun di sana. Itu mengajak kami di sana. Sudah 1 bulan, kemudian mulai berbaur, mulai mengajari mereka bagaimana caranya sholat, belajar tulis bahasa Indonesia, huruf abjad. Kita ajarin setiap minggu itu kita adakan pertemuan. Jadi memang ada kegiatan rutinan yang memang datang ke sana untuk mengajari gitu ya Bang ya. Ya, betul. Itu Tapi awalnya belum ada. Semenjak tahun 2022 itu kami akhirnya ini bagaimana, apalagi mereka kan nomaden berpindah-pindah. betul. Jadi nggak Mereka netap pada satu tempat ya nggak Bang ya? netap pada satu tempat. Mereka kan mencari makannya melalui yang ada air, yang aliran air dengan ikan, sayur dan sebagainya. Makanya kita bersama tim dai kita harus bentuk nih satu wadah yang memang harus ada untuk memfasilitasi mereka dalam belajar, baik itu belajar Islam, belajar kepancasilaan, atau belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, akhirnya kita pada tahun itu terbentuklah namanya Pesantren Rimba. Pesantren Rimba yang dimana mereka ini anak-anak bakal dipelajari dengan hal-hal umum yang tadi Abang sampaikan ya, kayak agama, kemudian Pancasila dan lain-lainnya ya Bang ya. Betul. Nah, terus ketika Bang Irul datang ke sana kan tentu perlu ada lewat izin orang tua kan, yang Pasti. dimana orang tua juga Pasti. tinggal di Jawa gitu. Pasti. Nah, ketika Bang Irul izin kemudian mau berangkat ke suku pedalaman, itu respon dari orang tua gimana Bang? Ya awalnya kesana ngapain sih, jauh-jauh. Iya betul, jauh Apalagi- sekali gitu. Apalagi kan orang tua sudah berumur lah ya. Iya. Apalagi anak terakhir kan harus memang ya pada umumnya merawat orang tua. Iya, Tapi lebih kami baik di Jawa berkarir di sini saja betul. gitu. Nah, Tapi kami memilih lah mumpung masih muda nih. Apalagi pada waktu itu kan belum menikah. Belum menikah, jadi sudah mumpung masih muda, kesempatan ini diambil saja lah. Awalnya memang agak ragu-ragu orang tua, tapi alhamdulillah ya menerima. Dan ketika kita setiap masuk pedalaman memang harusnya kan izin orang tua. Betul. Tapi kita menjaga perasaan biar nggak khawatir, nggak pernah izin. Intinya mau jatuh bangun di lumpur, di gunung, mau keseret ombak motornya, orang tua nggak tahu. Iya, betul. Dalam dakwah itu taunya sehat-sehat anaknya. Nah, sekarang kan sudah menikah juga ya Bang Irul Alhamdulillah ya. sudah Nah, menikah. gimana tuh respon dari istri Abang tuh ketika mau diajak ke daerah luar Jawa ini? Awalnya kami memilih istri yang memang harus memang bisa bersama suami dimanapun, dalam keadaan susah, senang, itu harus selalu bersama-sama. Awalnya memang agak ragu-ragu, tapi setelah dikasih penjelasan, kita kasih penjelasan ke orang tuanya, kayaknya menarik nih di situ. Yang penting kalian mumpung masih muda, nggak apa-apa lah, silahkan. Itu bahasa mertua, ayah dari istri itu begitu. Silahkan, nggak apa-apa berkarya mumpung masih muda. Nanti setelah berkarya mau balik ke Jawa, mau ke mana, ke daerah mana, silahkan. Yang penting berkarya dulu selagi masih muda. Betul. Nah, kemudian terkait ini Bang, keputusan Abang mengambil dakwah di pedalaman ini bagaimana Bang? Apakah ada rasa menyesal atau merasa ingin lebih baik lagi atau ingin mengembangkan dakwahnya Abang ini?
Alhamdulillah keputusannya tidak salah sih. Hmm. Tapi memang ini menjadi jalan yang memang harus diambil karena memang kita sudah memberikan keputusan itu, maka harus terus dilanjutkan berdakwah. Tapi untuk teman-teman leader kaum muda selagi masih muda memang harus kita menciptakan karya. Jangan kita hanya melihat karyanya bapak-bapak orang tua, Betul, tapi kita betul. harus selagi masih muda, tenaga masih fit, masih fresh, harus menciptakan karya. Ya mumpung masih muda dan memang umur bisa dibilang masih panjang ya bang Masih ya. panjang, Ya betul. lakukan karya dengan sebaik mungkin Betul, begitu. betul. Jadi dari orang tua sudah mensupport, dari istri pun juga mensupport. Wah, insya Allah dakwah dengan apapun akan mudah begitu ya bang. Betul. Nah bang, kita kembali lagi ke suku pedalaman ini atau kita bisa sebut dengan suku Togotil Tugotil, dan apa tadi bang? Tobelo Dalam atau Tobelo Dalam. Tobedo Dalam. Tobedo Dalam tuh nama daerah apa bang? Apa nama sukunya itu? Tobelo Dalam itu nama salah satu kota, maksudnya kota ibu kota lah di sana. Yang pada zaman 99 98 itu kerusuhan di situ. Iya. Jadi Tobelo Dalam itu Tobelo tapi dalam lagi. Jadi dia hidupnya di dalam hutan. Udah Nah, pelosok-pelosok iya. lagi gitu ya Ada bang. yang mengatakan Tobutil. Tobutil kan artinya terluar, terdalam, dan juga kayak istilahnya bisa dikatakan, mohon maaf ini kayak hina lah, suku yang hina. Jadi ada yang mengatakan lebih baik nama suku ini dijadikan nama Tobelo Dalam saja karena mereka hidup di belakang daerah Tobelo, di hutan, di pegunungan, di hutan. Nah, responnya para suku pedalam ini bang terkait pertama kali mengenal Islam tuh bagaimana? Kan mereka kan sama sekali tidak mengetahui kondisi luar ya. Nah, Iya, jadi betul, ketika betul. Bang Irul dengan teman-teman dai datang ke sana itu bagaimana respon dan apa tindakan Bang Irul agar memperkenalkan Islam gitu bang? Kami strateginya otomatis berbeda lah, kita dakwah di Iya kota, betul, jauh banget dakwah pasti. di pedesaan. Dakwah ini bukan pedesaan lagi tapi pelosok. Besok lagi yang Nah, dimana jadi- orang nggak tahu sama sekali nih. Nah, betul. Jadi metodenya pun berbeda, matunya pun berbeda. Iya. Jadi kami mulai masuki dengan santunan-santunan. Kita membawa sesuatu Iya, iya. selain hanya omongan. Zaman sekarang modal omongan saja kan. Iya belum Nih, cukup. makanya kita harus membawa sesuatu yang berbeda dan mereka tahu. Salah satunya mungkin dengan santunan-santunan, bawa sedikit lauk untuk mereka karena mereka kan makan itu dari alam, semuanya itu dari alam. Minum pun dari alam karena memang belum mengenal namanya daging-daging, apalagi Royco itu Iya. belum mengenal. Micin-micin Micin-micin begitu. belum mengenal. Iya. Jadi kami membawa kadang beras, kadang sabun untuk mandi mereka karena memang hidupnya di pedalaman, akses listrik pun nggak ada, Nah itu dia. jalan pun nggak ada, apalagi jembatan. Pada saat itu kita ketika masuk ke daerah itu bisa 2 hari karena memang akses jalannya nggak ada, naik turun gunung. 2 hari kemudian itu dari kota ke dari kota kabupaten, Wah, dari kota luar biasa. kabupaten ini, dari kota Mamba, kota kabupaten masuk ke pedalaman. Apalagi kalau hujan, lumpur, banjir, kadang nunggu surut Iya. air itu kita bisa menunggu 1 malam untuk surut air sungai itu. Luar biasa perjalanannya. Justru dari kabupaten ke dalam itu masih 2 hari lagi. Masih 2 hari. Itu kayak dari mana ya? Berarti, jauh lah itu udah. Sebenarnya jaraknya deket saja, nggak sampai 100 kilo. Tapi Cuma memang aksesnya itu. aksesnya yang Akses. bikin lama. Betul. Tapi alhamdulillah ya bang, maksudnya dari suku pedalaman pun menerima dengan baik atau mungkin ada sedikit Ya butuh waktu, tantangan. butuh waktu, butuh waktu. proses juga. Awal-awalnya memang mungkin ada penolakan. Kalau bahasa gaulnya, siapa lu datang-datang ke sini? Iya betul. Nah, itu tapi bukan dengan kata-kata, langsung dengan gestur. Langsung mereka pergi, mereka acuh tak acuh, langsung lari. Kalau kayak gitu bang, ada kepala sukunya gak bang? Ada, kalau kepala sukunya pasti ada di sana. Nah itu respon dari kepala suku datangnya para dai-dai ini gimana bang? Ya otomatis kita ketika ingin mendakwahi komunitas ataupun apa, kita pegang dulu kepala sukunya lah. Pegang dulu kepala sukunya, dideketin sama teman-teman dai di sana, sama kami. Anak-anak sudah kepala sukunya sudah oke. Iya. Tinggal bawahannya kan otomatis Ngikutin ngikut. begitu. Oke. Nah baik bang, kalau ini Bang Irul sendiri itu tinggalnya di mana? Di Almaheranya atau memang
gabung dengan teman-teman di suku pedalaman? Dulu tahun 2022 ada dari tahun sekitar 4 tahun lah dari tahun itu tinggal di pedalaman, dan alhamdulillahnya itu kami dulu merintis pesantren rimba sama teman-teman dai di sana. Ada teman-teman dai di sana merintis pesantren rimba, dan alhamdulillah itu berjalan. Ada pengajian masyarakat pedalaman di sana, kemudian ada juga pembelajaran pagi itu untuk ibu-ibu suku Togutil. Kami ajarin bagaimana ini loh huruf A, Oh iya iya. ini loh huruf B, begitu. Kita ajarin dari hal-hal yang memang paling sederhana. Iya, karena mereka kan sama sekali tak menyentuh hal seperti itu, Bang, ya. Betul. Iya. Dan Nah, juga kalau malamnya itu di sana anak-anak remajanya warga-warga situ, warga-warga pedalaman, ada kajian fikih mendasar, fikih toharo dan lain toharo. sebagainya. Nah, kemudian Bang, dari perjalanannya Bang Irul ini, apa yang bisa Abang simpulkan dan bisa Abang petik? Kalau menurut kami, ketika kami ingin menolong agama Allah, pasti intansurullah yansurkum yusabit aqdamakum. Allah itu pasti langsung merespon dengan pertolongan itu. Ini sudah terjadi, memang sudah kami rasakan bagaimana ketika kita berjalan dengan kita istilahkan gunung itu cuma satu kaki aja, jalannya cuma sempit saja, dan di situ dinamakan gunung sendal, karena orang ketika mau melewatin itu pasti otomatis sendalnya jatuh, karena yang kaki kanan itu kalau jatuh langsung ke laut. Bahkan ada yang pernah jatuh di situ. Jadi setiap ke situ pasti keadaannya nggak lagi hujan, jadi lebih mudah. Banyaklah kejadian-kejadian yang memang kami rasakan di sana karena pertolongan Allah langsung. Dengan banjir tiba-tiba kami lewat surut tiba-tiba, biasanya 2-3 hari. Banyak hal-hal yang memang kita rasakan di sana. Pertolongan Allah itu terasa lebih dekat karena memang kita menolong agama Allah, menyebarkan agama Allah di wilayah-wilayah yang memang mungkin orang lain kurang bisa menjangkau lah. Betul, Jadi harapan kami sih bahwa selagi masih muda, teman-teman muda itu berkeliaran lah untuk mencari karya dan bisa menghasilkan karya. Oke Bang, terus satu pertanyaan sebelum kita akhiri Bang. Kalau waktu ini diputar ke awal, apakah Abang tetap memilih jalan ini atau memilih jalan yang lain? Kalau waktu bisa diputar kembali, sebenarnya kami malah lebih ingin dari jauh-jauh hari, karena memang apa yang kami rasakan itu memang kadang terharu melihat orang-orang pedalaman dengan belum bisa memegang handphone, yang sekarang di kawasan Indonesia apalagi di Jawa ini anak kecil pun bisa memegang. Jadi mereka itu mencari inspirasi, apalagi membaca itu juga Jauh luar sekali. biasa. Makanya kalau waktu bisa diputar itu pengen lebih dari waktu muda, lebih lama lah. Tapi qadarullah sudah terjadi. Ya jadi bersyukur ditugaskan dari style dan juga belajar di KPI, Komunikasi Penyiaran Islam, dakwah. Akhirnya bekal itulah yang membawa kami hingga sampai ke sana. Masya Allah. Oke, baik Bang. Itu jawaban yang sangat mengena sekali ya untuk kita anak-anak muda, bahwasanya ya mumpung masih muda, masih bisa berkarya, lakukan hal yang terbaik sebaik mungkin. Contohnya yang udah disampaikan oleh Bang Irul sendiri, yang dimana beliau ini rela keluar Pulau Jawa demi melakukan dakwah ke pelosok pelosok pedalaman, pelosok Indonesia lah kalau bisa dibilang itu Bang ya. Karena jauh sekali dan memang kalau bisa diistilahkan itu jauh dari perkotaan juga kan. Jauh Sekali, sampai tadi yang Abang Irul itu masih pakai pakaian yang memang belum layak lah. Dan memang masih nol sekali terkait baca dan hal-hal lainnya. Mudah-mudahan ini apa yang kita sampaikan dan kita ceritakan ini bisa menjadikan inspirasi buat teman-teman semua, dan terima kasih Bang Irul setelah hadir di sini menceritakan inspirasinya. Mudah-mudahan kita sebagai anak-anak muda bisa mencontohkan apa yang Bang Irul lakukan. Baik, terima kasih teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.